gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak, nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong, dan sudah janji kan di depan kita nih Pak, janji aja dibohongi Pak, kayak bilang kali ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. DKN. Komisi 8 DPR juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbulkan kegaduhan. Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran atau hafiz. Sungguh hal ini merupakan pernyataan sikap yang tidak arif. Pak Menteri, ini sengaja saya sampaikan Pak. Banyak sekali ulama-ulama yang menghubungi kami, pondok-pondok pesantren yang memang mencetak hafal Al-Quran Pak, termasuk pondok pesantren kami. Dan termasuk keluarga saya banyak juga yang hafal Al-Quran Pak. Rasanya tersinggung sekali Pak dengan pernyataan Bapak seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal Pak. Jadi saya kira ini penting Pak disampaikan di tempat mana yang radikal itu Pak. Kemudian siapa yang jatahnya bagaimana. Saya kira ini kegelisahan sekali bagi umat Islam menarasikan orang yang hafal Al-Quran, good looking, kemudian pandai bahasa Arab itu adalah sumber utama radikalisme. Komisi 8 juga mengingatkan Pak Menteri Agama untuk tidak melakukan pemotongan BOS Pak. Saya tahu waktu awal COVID-19 kita rapat kerja di sini, waktu itu juga ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pak Kamarudin waktu itu, bahwa tidak ada pemotongan BOS. Ternyata ini WA-nya sangat viral sekarang Pak Menteri. Seperti kita dianaktirikan ke madrasah-madrasah swasta yang dipotong 100.000 per siswa. Sementara yang pihak sebelah Pak Komisi 10 Mendikbud justru menambahkan bantuan kepada setiap siswa yang sekolah di zaman pandemi ini. Mereka nggak COVID aja susah Pak madrasah itu. Apalagi setelah COVID mereka dipotong bosnya, dan ini dianggap kita diskriminatif. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, ini juga yang menjadi isu utama hari ini, yaitu rencana sertifikasi bagi penceramah Pak, dai atau ustadz yang juga menimbulkan banyak penolakan. Ini juga tolong diklarifikasi Pak. Jadi kalau bisa hal-hal yang masih dalam kajian atau belum menjadi keputusan, apalagi belum ada kesepakatan di antara kita, sebaiknya kita bicarakan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kalau Pak Menteri Agama juga fokus kepada reformasi birokrasi di internal, termasuk menyelesaikan para kanwil yang bermasalah Pak. Isunya juga tidak enak kita dengar, ada kanwil yang bermasalah sudah beri sanksi, tapi ada juga kanwil yang bermasalah tetap dipertahankan. Ini juga seperti ada sesuatu yang perlakuan tidak sama. Termasuk juga para rektor di Universitas Islam Negeri, itu saya kira akan menjadi perhatian kita semua Pak. Oleh karena itu kami ulangi kembali, narasi radikalisme, kita sepakat Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi Pak. Tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran itu radikal, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung Pak, secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8 Pak. Ini mohon diklarifikasi secara sungguh-sungguh Pak, dan kami minta hal-hal yang seperti ini tidak perlu diulangi kembali Pak. Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab Bapak katakan atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal? Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan gitu loh. Kita sarankan Pak, saya jujur, anak-anak saya ya saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran Pak. Tapi kalau itu hari ini kita pemerintah menuduh itu sumber utama radikal, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat dai Pak, yang memberikan gelar dai, ustadz, kiai itu ya masyarakat Pak, bukan pemerintah, ya kan?
Pemerintah aja belum tentu, Pak, menjadi dai atau ustadz. Apa haknya memberikan sertifikat? Nah, oleh karena itu hal seperti ini penting, Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam, Pak. Ini banyak sekali WA ke saya, Pak Menteri. Ya kan? Ini penting, Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu loh. Maka dalam rapat kerja ini penting kita klarifikasi secara menyeluruh, termasuk yang sertifikat tadi, Pak. Saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda, meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu, maka saya cerita, kalau mau bicara tentang no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan-pendidikan di lembaga lanjutan-lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja, ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor, paling sedikit makan 3 sholat, mungkin duha, kadang ya biasanya 2 lah, tapi kadang-kadang bisa 3, duha, lohor, asar, kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi bagaimana tadi pada saat rekrutmen. Hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen, jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah-sah aja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Dalam baru bisa kelihatan aslinya. Kita butuhkan sekali di masjid itu ada anak-anak yang orang-orang yang bisa pengetahuan agama yang luas, hafal Al-Quran dan sebagainya, tapi waspadai. Lihat kembali akunnya bagaimana, oh anak ini ternyata bagus Pak, tidak ada apa yang bagus, itu yang perlu kita. Jadi kalau dibilang Menteri Agama nggak suka semua orang hafal Al-Quran, kita meningkatkan kerjasama luar biasa dengan Arab, dengan Emirat Arab dalam kaitan meningkat memperbanyak penghafal Al-Quran kita. Pada saat acara terakhir saya dengan Mentian dari Saudi Arabia memberi hadiah-hadiah dan menyaksikan mereka lomba penghafal Al-Quran. Mereka bilang, Pak, baru kali ini ada Menteri Agama yang ada orang lomba penghafal Al-Quran duduk mendengarkan. Yang dulu-dulu kata mohon maaf ya bukan. Biasanya Pak cuma datang berikan hadiah pergi. Bapak dengar di sini, sini. Saya bilang yang usia sekian, coba saya ingin dengar gitu. Jadi kembali ya, kalau ada kata-kata balik itu, satu mungkin salah di saya, karena saya tidak tahu bahwa ini forum forum publik. Saya berbicara pada ini internal ASN, saya memberi garis bawahi seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi itu acara internal ASN dan oleh Pak Menteri. Saya kira tadi diskusi kita soal penjelasan Pak Menteri soal kejadian good looking itu, menurut saya pasti akan terjadi debat panjang. Tadi juga Pak Menteri menyampaikan soal radikalisme, juga pasti akan terjadi perdebatan karena masing-masing punya perspektif tentang itu Pak Menteri. Nah, sebetulnya ini belum clear Pak Ketua, belum clear. Misalnya soal apa yang diminta oleh Pak Ketua, soal PJJ, ya, soal pembelajaran jarak jauh. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, menurut kami belum clear. Soal misalnya, ini kami dapat menerima WA banyak sekali Pak, tentang pemotongan 100.000 per siswa untuk dana BOS di madrasah. Itu perlu diklirkan Pak. Ya, padahal kami ya waktu awal-awal COVID, saya sendiri yang bicara.
Jangankan dipotong Pak Ketua, dialihkan untuk dana. Kami belum selesai Pak, bisa Pak. Ini ada masih tentang ini masih ada. Enggak, justru itu Pak. Justru yang kami inginkan sebetulnya adalah mengklirkan hal-hal yang sebetulnya harus tegas. Apalagi kalau kita bicara, ini kan disangkanya kami DPR ini, Komisi 8, menyetujui pemotongan itu. Iya. Itu yang harus diketahui oleh Pak Menteri. Baik. Yang kedua Pak Menteri, kita juga bisa berdebat soal radikalisme ini. Soal good looking, soal hafiz dan lain-lain itu. Kalau Bapak katakan bahwa hal ini terjadi akibat penyusupan-penyusupan, apakah Bapak tidak melihat ada variabel lain? Misalnya variabel media sosial misalnya. Ya. Penetrasinya melalui itu, penyusupannya melalui itu. Jadi maksud saya begini, kalau menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kepentingan umat, kita harus clearkan. Misalnya Bapak menyebutkan ada orang yang memiliki pemahaman agama, bahkan dia hafidz misalnya, tapi itu bukan berarti bahwa ajaran Islamnya tidak sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Harus ditegaskan itu. Baik. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah ini seperti Islamfobia. Itu yang harus dihindari Pak. Dari awal harus di-disclaimer supaya tidak menimbulkan tafsir bahwa pemerintah ini seperti ya anti terhadap semangat yang ingin dibangun melalui Islam rahmatan lil alamin itu. Coba kalau Bapak sampaikan waktu itu. Ya, sekira Pak Menteri saya dikit aja Pak. Kalau tadi alasan Pak Menteri itu acara internal, zaman sekarang kan sangat canggih Pak. Handphone bisa merekam, bisa langsung Pak. Baik. Jadi kalau itu alasannya saya kira kurang tepat Pak. Maka ini sudah terlanjur gaduh nih Pak. Saya kira penting dikelirkan. Jadi tanggapan masyarakat itu memang Pak Menteri ngomongnya seperti itu. Baik. Orang yang hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, good looking, itu sepertinya radikal gitu loh Pak. Nah ini yang saya kira penting. Kalau alasan Pak Menteri itu acara internal, saya kira tidak masuk akal Pak. Artinya pembantu-pembantu Bapak ngasih masukan juga nggak benar gitu Pak. Ada penghematan Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini Pak Menteri. Iya, iya. Kita saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi Pak, nggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok Pak. Termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, bos nggak akan dipotong. Waktu dijadiin pendis waktu itu. Dan kita sampaikan Pak kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita Pak. Nah hari ini mereka viralkan semua itu Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan bos 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih Pak. Janji aja dibohongi Pak, kayak lagi kali ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. 54 triliun Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah dan susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara Kementerian Agama. Jadi saya kira saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak tidak ada pemotongan untuk bos. Ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita rapat kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat dirjen. Dan pada saat itu memang
agak sulit saya ngikuti satu persatu hasil rapat Bapak dengan dirjen-dirjen yang bersangkutan. Mungkin kalau bisa berkenan, mungkin Pak Anu ada yang tambahkan, Pak. Pada Menteri, saat itu kita dirjennya, ini Pak. aja Pak. Ya. Gimana kita menenangkan Pak, orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu Pak. Gimana Pak? Saya sedih Pak dengar itu Pak, viral gitu Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan Pak, madrasah swasta Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000 Pak. Saya kira, saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu Pak. Setuju Pak, setuju. Nggak boleh Pak.